Shalom, klien-klien Bro Satria, apa kabarnya? Wih, mantap. Kembali bersama saya Edan. Saya Eldo. Saya Satrio. Episode kali ini kita akan membahas tentang karakter yang sesuai dengan ada satu nih tokoh wanita ya. Woi, lagi Naik juga. di poster-poster demo juga. Iya. Demonya apa, malah posternya apa gitu ya kan? Salah satu idola saya juga Oh. nih. Karena udah selain cantik, Ah, pinter masak. waduh. Oh gitu ya. Iya. Siap jadi ibu dong. Siap jadi ibu anak-anak saya. Keren. Oh, masih ada. Kita tak bilangin tuh. Enggak ya. Nah itu kan salah satu kriteria Anak muda zaman sekarang nih. istri yang ideal kan bisa masak. Soalnya zaman sekarang sulit emang perempuan jago masak. Iya. Kan? benar. Tapi kalau perempuan jago TikTok udah Wah, Nah oke, tidak berlama-lama lagi. kita membahas harta tahta Renata. Wah itu lagi ini ya trending. Ini lagi trending Kata-katanya. banget. Jadi memang kalau yang 3 kalimat itu, Wah. itu biasanya dulu adalah ujian kehidupan. Iya benar. Tapi sekarang ini Renata memakai itu sehingga Wah. Renata adalah bagian dari ujian buat kalian. Oh. Gitu, ya. Karena sulit ditaklukkan. gitu. Oh, itu tuh. Karena dulu idaman banget. kalau menjadi kunci permasalahan hidup kan harta, tahta, dan wanita. Wanita. Gitu. Artinya dia menunjukkan bahwa ini butuh ilmu untuk menaklukkan yang namanya kita meraih harta sampai kepada tahta sampai kepada Renata. wanita itu sendiri. Oh. Ya kan? Iya. Nah, Renata ini juga bagian gitu. Bagian, bahwa benar. dia bukan wanita yang mudah Sembarangan untuk ya. ditaklukkan. Benar. Itu dari nama itu. Ya kan? ya. Dari simbol yang dia buat gitu. Tapi Renata. kalau dilihat dari ini ya, yang berita-berita yang ada, dia harta tahta itu nggak menjadi prioritas nih bagi untuk dia mencari pasangan. Menjadi prioritas katanya yang penting bisa masak. Sama dia nyari suami juga bisa masak, Oh, gitu? pasangan. Iya. Karena itu simbol dari kemandirian. Benar. Jadi kalau dia pergi, suami ada di rumah, dia bisa masak. Oh, gitu. Gak nelpon, ini gimana sih belum masak belum? Iya. Repot, nggak mau dia. Tapi tujuan terakhir mungkin dia biar buka restorannya bareng gitu kan. Oh iya, masaknya bareng. Pagi-pagi Iya. masak bareng gitu. Apa ya. nih explore kan? Oke. Jadi explore masakan apa nih? Oke. Kita Jadi belum makan. hari ini aku yang masak, kamu yang cuci piring. Iya kan dia. Iya setengah digantung, dijak boleh, dipiket. Akhirnya tidak butuh pembantu rumah Tangga. tangga. Kamu yang ngupas bawahnya ya. Iya. Saya yang geprek ya. Bisa jadi. Soalnya, Oke. soalnya dia kan kadang-kadang Ah. saya lihat gitu, saya sempat lihat juga sebelum tadi kamu mau bahas tentang Renata, dia punya masa rumah yang juga idealis, kadang-kadang jauh dari perkampungan kan gitu Iya, kan. Itu emang disiapkan, makanya laki-lakinya harus juga bisa mandiri gitu kan. Iya. Takutnya kesulitan mencari pembantu rumah tangga di ujung gunung kan kadang-kadang susah kan Bener. pembantu. Dari bahan yang ada, Gitu. diramu menjadi makanan yang enak. Cuman ngomong-ngomong Renata itu tanggal lahir berapa? Iya, biar kita tahu, Bro. Dia itu sesuai tanggal kemerdekaan kita. Apa tuh? 17. Iya. Tapi bukan Agustus, Bulan? Maret. Oh, bulan Maret. March. Bulan Maret 1994. Oh, masih muda banget Masih ya. muda. Masih Berapa? muda. 26 tahun. 26. Duh, Beda saya- 4 tahun sama saya. Beda 4 tahun. Hmm. Jadi kalau kali ini nih agak komplit kita lah untuk membicarakan sebuah segmen karakter. Komplit. Artinya kita akan bahas tanggal lahir, bulan, ya kan, dan nuansa tahun dia Nuansa ini. Yes. tahun. Aku sih ngelihat bahwa dari kemandirian dia, dari gaya dia dalam Gaya, di bener. Style. di chef ya, artinya sebagai juri juga Master kan. chef tuh. Master chef ya. Ya setelah aku lihat tanggal 17, wah ini memang sebuah karakter gitu. Orang-orang berkarakter tuh orang tanggal 17 karena 17 nih kalian tuh punya jiwa yang idealis.
Jadi punya sifat idealis yang sulit diatur kadang-kadang kan. Ya artinya ketika dia punya kemauan, dia betul-betul mendalami. Makanya ketika ada orang sukanya, kebetulan Renata suka masak kan. Saya yakin apa yang dimasak dia detail. Ini citra rasanya kemana, bahan ini akan ditambahkan menjadi apa. Benar. Orang idealis seperti itu, seperti lagu kan juga ada. Iya, Ya fungsinya kan? Sampai ke bentuk akhirnya di plating seperti apa. Ya kan? Nah itulah banyak orang yang memiliki angka 17 dari idealis dia, Perfeksionis juga. perfeksionis, dan kedua juga dilatar belakangi ilmu yang dimiliki. Mumpuni juga. Karena kalau ketika tanpa dilatar belakangi ilmu yang mumpuni, idealis itu akhirnya orangnya semaunya dewe. Sotoy. Ini. Sakarpe dewe. Sakarpe dewe. Tapi Renata memang idealis dia juga berangkat dari apa yang dia kaji ilmu itu kan. Benar. Sehingga ketika menyajikan sesuatu itu betul-betul detail. Iya. Makanya dia cocok sebagai disebut master chef. Curi lagi. Iya, saya yakin pasti makanannya itu ketika diciptakan oleh Renata karena bertanggal 17 bukan rasanya aja yang enak, tetapi dalam complicated semuanya, dalam penampilan dia perhatikan karakter. Iya, kalaupun dia punya, misalnya dia pengen bangun restoran, dia punya ciri khas yang pengen dia bentuk, yang kadang-kadang orang idealis kan gitu, nggak mau sama dengan yang lain. Bener. Maka ketika membuat sesuatu, pasti ada hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, biasa, iya, karena memang 17 tuh orang yang satu mempunyai imajinasi tinggi, karena imajinasi dia orang yang selalu dapat imajinasi pada saat malam hari. Dia suka gadang ya. Oh iya, temannya kopi pasti. Mungkin Renata juga orangnya nggak jauh dari kopi gitu kan. Karena nggak mungkin untuk mendapatkan ide malam hari. Iya. Tapi dalam keadaan tertidur. Sama nih kayak dia juga nih, nggak jauh dari kopi. Kopi paste tapi. Wow. Apa ada kopi paste? Kadang-kadang kebenarannya belum tentu betul dari paste ya. Paste. Belum ada cross checknya kan. Beda sama Chef Renata. Dia juga mungkin kopi paste, tapi dia ada perbaikan. Jadi ketika dia melihat sebuah menu di yang tren di Italia gitu kan, dia pasti kopi. Benar. Tetapi sebelum dia paste, dia masukkan idealis dia. Iya, gitu. dengan pengetahuan, ilmu-ilmu yang dia dapat. Betul. Nah itu dari nilai tanggal lahirnya. Dan lucunya lagi nih, dia lahir di bulan Maret. Ini juga buat klien-klien kita di bulan Maret ya. Orang bulan Maret itu juga punya figur pemimpin. Ya artinya tidak suka diatur. Leader. Orang Renata nih sangat sulit diatur. Dia akan gampang diatur ketika dia di atas level gitu. Bukan. Karena orang-orang bulan Maret mudah dipuji. Nah, kalau dipuji dia agak lemah. Jadi antara nalar pikirannya udah buyar, idealisnya pun akan buyar ketika ada sebuah pujian buat dia. Makanya ketika pasangan Renata yang mampu bisa membangkitkan pujian sehingga dia meleleh gitu kan, idealisnya buyar ya, dia akan kembali sebagai figur wanita seutuhnya gitu. Tapi biasanya yang pujian yang muncul ini bukan karena bohongan ya, bukan karena ingin mencari hati, emang benar-benar patut dipuji. Bukan memuji kayak wow. Bukan pura-pura. Sebetulnya bukan masalah patut dipuji, tapi pintar bagaimana bisa mengambil kalimat pujian tadi sehingga menyentuh atau melelehkan idealisnya. Jadi dia lebih suka kerja kerasnya dihargai. Betul. Nah kalau pasangan tadi tidak bisa melihat hal itu, maka kan akan yang muncul kan kemandiriannya Renata sebagai mungkin melebihi laki-laki, karena orang 17 itu orang yang mandiri kan, gitu. Ya tadi selain tanggal lahir, ternyata bulan lahirnya adalah juga simbol pemimpin. Gitu. Cuman kelemahannya tadi untuk orang-orang bulan Maret, hati-hati dengan pujian. Kadang-kadang ilmu yang kalian miliki, idealis yang kalian miliki itu rontok semua karena sebuah pujian. Buyar tuh ya. Iya. Tapi emang sih mandirinya Mbak Renata ini emang mencolok banget sih, maksudnya buat bikin para laki-laki wah keren nih. Iya, kalau dibilang kerennya dia memang juga dibawa oleh tanggal lahir tadi, karena rata-rata nih kalian yang punya tanggal lahir 17 itu punya bawaan eksentrik. Eksentrik. Iya,
dipadu lagi dengan bulan Maretnya orang yang memang bisa membawa daya tarik orang banyak. Jadi paduan 17 bulan Maret ini Keren itu figur. Berarti dia udah tematik lah ya. Iya, Buat sendiri udah jadi tematik. bisa menjadi pusat perhatian Iya. gitu kan. Jangankan dari sisi pembicaraannya, dari gayanya, pakaiannya, makanya dia Iya. sempat viral kalau nggak salah ketika dia memotong rambutnya dengan memotong daging. Kan jarang orang kepikiran ya. Pisau Viral daging. tuh ya. Ya? Pisau daging buat potong rambut. Iya, ya itu yang akhirnya Lagi beliau viral cukup tuh. dikenal gitu kan. Ya kedua gaya berpakaian dia, gaya gerak tubuhnya, eksentrik. Tatonya. Iya, ya itu pengaruh 17 dan Maret tadi. Tapi tadi kan kita udah pisahkan ya 17 yang tadi Iya. kita ceritakan di awal dan bulan yang diceritakan itu. Oke nih, sekarang kita bicarakan tadi kan tanggal lahir, Lahir bulan, bulan dan kebetulan udah. untuk sekarang ini dia usia 26. 26 tahun. Jadi buat klien-klien kita juga pada usia 26 ini seperti apa nih? Kan gitu ya? Yes. Nah, kalau 1 tahun kemarin, kita flashback yang lalu, dia memang pada posisi public speaking. Oh, Iya. Artinya apa-apa ucapannya, ya kan, kalimatnya dia, ceritanya dia, itu sangat menarik buat orang untuk didengar. Iya, emang tutur katanya tuh Iya. pemilihan kalimatnya tuh enak gitu. Iya, walaupun kata-katanya. bentuknya saya lihat dia tetap Iya. idealisnya nggak hilang, nyelenehnya gitu Benar. kan, gaya eksentrik tetap dia. smart maksudnya. Iya. Nuansanya memang. Betul. Nah, tahun ini dia masuk pada situasi membangun sesuatu. Nah, ya kita nggak tahu, mungkin biasanya kalau orang idealis kan ketika dia pengen sesuatu dia akan laksanakan. Nah, tahun ini banyak banget perencanaan dia dalam hal membangun. Nggak tahu tetap membangun rumah tangga kah atau membangun restoran baru kah, Atau tetapi membangun channel YouTube. bisa jadi karena selama ini banyak Iya. orang kok mana channelnya tapi ngetop kan Iya. gitu. Wah, keren. Pada nyari tuh masih YouTube-nya. Iya, cuman memang kembali lagi karakter Renata ini kan karakter yang idealis. Mungkin apa ya kalau dibilang fans ya, fansnya Renata nih kapan dia punya Iya. YouTube? Kapan Menantikan. itu? Menantikan. Tapi dari Renata sendiri, dia orang yang perfeksionis ketika menyajikan sesuatu. Jadi kalau muncul pasti Iya, pasti beda dari yang lain. itu yang saya Berarti ini maksud. masih nyari Iya. formulanya ya mungkin. Ya. Ya, dia akan selalu mencari sesuatu yang berbeda. Iya. Ketika udah ketemu, baru dia akan munculkan. Baru dia Itu salah satu membangun YouTube. Idenya keluar di malam hari ya. Wah, dia ngopinya banyak. Iya. Tapi hati-hati nih sama jantungnya. Nah, ini salah satu kelemahan iya, fisiknya jadi ya. keseimbangan kopi dan air putih juga harus seimbang nih Renata. Benar-benar. Karena kelemahan kamu juga secara fisik ada di jantung. Ya, Ya mudah-mudahan selain membangun YouTube, membangun restoran, tahun ini juga Renata bisa memikirkan pada malam hari itu bagaimana membangun. Asmara. Bahtera, bahtera rumah tangga. Maligai. Wah, itu Kalau kata-kata- asmara kita nggak tahu, mungkin Iya. Renata kan juga orang yang eksentrik ya, Iya, nggak itu. terlalu terbuka kan. Milik Anjas saja. Apa tuh? Anjas Asmara. Apa tuh? Asmara. Oh asmara. Iya, iya. Ya kita doakan kan, Iya. di tahun ini dia lagi ngebangun, fans-fansnya Renata juga mungkin bisa Iya. mendoakan semoga yang 3 tadi bisa lagi Terrealisasi beliau, ya. realisasikan gitu. Nah, kalau untuk Chef Renata kan tanggal 17 ya. Iya. Cocok gak nih sama aku yang tanggal 2 nih? Atau gimana? Atau lebih baik mundur alon-alon? Itu kayaknya nggak usah dijawab ya. Karena orang Pasti ya. orang yang biasa dekat dengan 17 Hmm? pasangannya biasanya yang bisa nyambung atau dia punya feel gitu. Hmm. Si Renatanya bisa feel juga orang yang punya karakter. Jangankan itu menu aja dia buat menjadi sebuah karakter ya kan Benar. ketika orang lihat enak. Begitu juga lawan pasangan. Benar. Jadi untuk urusan asmara saya rasa Renata juga punya kategori yang idealis buat dia. Makanya nggak terlalu gampang Benar. Dia untuk yang bisa selain, dekat dengan dia. selain bisa masak, fisik juga dilihat. Gitu Oh, ya. olahraga. Ada kan waktu yang di channel si Boy itu, Hmm. Hmm. dia tanya kan, misalnya nih ada nih cowok pintar masak, Nah. smart, kaya, Hmm. tapi tingginya di bawah lu, gitu. Terus? Mau nggak lu sama dia? Gak mau dia kayaknya. Oh lebih baik kita berteman saja. Wah, standarnya tinggi banget ya. Itu tadi dari apa? Iya. Dari penjelasan dia udah kelihatan. Hmm. Dia punya kriteria sendiri. Maka tadi saya sampaikan bahwa
sebetulnya Renata juga udah punya kriteria. Iya, udah punya. Nah, ketika itu menjadi keputusan asmaranya, itu bagian keputusan dari Renata, bukan dia yang dipilih, tetapi dia yang memilih biasanya. Gitu. Untuk orang karakter gitu. Ya, yang dekat banyak gitu kan. Iya. Tapi dalam pilihan dia punya kategori. Kamu sulit. Sahabatku saja. Kamu kawanku saja. Kamu bawa koperku saja. Nah, kita sebagai laki-laki gimana pas nembak, mau nggak jadi lebih baik kita berteman saja. Wah, rasa gimana gitu. Nah, ini juga saya sampaikan nih. Orang-orang 17 atau Renata sebagai perempuan, rata-rata justru Renata yang nanti memberikan sinyal kalau dia suka. Oh, jadi gitu. cowok itu kalau udah nembak Renata, ya kan belum dikasih sinyal, udah pasti tuh 80% bisa ditolak sama Renata. Mendingan kalau nggak ada sinyal jangan coba-coba nembak dah. Gitu. Kalau nggak ada sinyal wifi lah bisa lah ya. Itu lain lagi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang karakter tanggal 17 ya. Semoga memuaskan. Kalau masih ada yang belum puas juga bisa kirim komentar. Pertanyaan di juga di chat kita. Gitu. Makanya juga jangan lupa subscribe, share supaya kita tambah semangat lagi membuka karakter, ya kan? Jalan masih panjang. Jalan masih panjang. Akan kita buka semua karakter-karakter yang ada di sekitar kita maupun diri kita, kawan kita, orang tua kita, sahabat kita, untuk supaya kita bisa menyelami. Ya kan, sifat dan karakter yang kita hadapi. Kita bisa menghindari atau menekuninya, ya kan? Dan gambar-gambaran yang benar-benar gambaran-gambaran yang akan dihadapi. Tapi kita bukan meramal ya. Bukan meramal. Gitu. Oke. Demikian pembahasan kita. Saya Edan. Saya Aldo. Saya Satrio. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.